Oke, kita ke part 2 ya, perjalanan Tante Besti dalam terjerat riba ya. Jadi di tahun-tahun ini mungkin sekitar 2011 ya. Aku mulai dari 2011. Itu perjalanan aku pertama, aku itu sebetulnya udah putus asa banget pada saat saya membuka toko donat dan toko teh di ITC Cempaka Mas, karena saya merasa saya malu ya, udah nggak punya modal. Terus saya pinjam ke om saya gitu, saya pinjam sekitar 30 juta. Terus sampai saya di satu titik ketemu dengan teman saya, teman kuliah, yang dia membantu saya. Waktu itu saya harus membayar hutang sekitar 26 juta. Terus dia bilang, saya mau bantu kamu tapi dengan syarat, katanya. Syaratnya apa? Dia bilang, syaratnya sederhana, kamu hanya ngaji aja. Akhirnya saya waktu itu dipaksa ngaji ke daerah Cibitung. Waktu itu saya nggak tahu pengajian apa, tapi ya udahlah, saya pasrah aja, saya ikut gitu ya. Saya ngaji ke tempat Abah gitu ya, gitu. Di situ saya datang, saya cuma disuruh ngaji tengah malam, Bapak Ibu. Saya disuruh datang jam 10 malam sampai jam 1 pagi waktu itu saya ngaji. Jadi saya mikir, ini ngaji apa gitu ya, kok tengah malam. Nah, saya cerita dulu ya, di titik itu saya dimana mungkin dapat cobaan ya, karena mungkin saya menjalani riba. Saya sempat, orang tua saya waktu itu sakit, Bapak Ibu, karena saya mungkin terkena aliran ya. Dulu ada pengajian di daerah Jatiwarna yang dimana saya hampir memakai nikop, Bapak Ibu ya, saya pakai cadar. Dan saya waktu itu kayak benci banget sama suami. Jadi itu cobaan saya yang pertama. Saya sampai memutuskan pengen keluar dari rumah karena saya merasa kayak saya benci sama suami saya. Bahkan saya meninggalkan anak-anak saya keluar dari rumah dan saya memutuskan kontrak. Jadi nggak tahu kenapa saya seperti gelap. Mungkin itulah akibat dari riba ya, Bapak Ibu ya. Saya keluar dari rumah dan saya meninggalkan ibu saya yang dalam keadaan sakit gula, dan disitulah perjalanan spiritual saya dimulai. Ya mungkin ini akibat, saya nggak tahu, saya nggak sadar ya, mungkin ini akibat dari riba yang tidak saya sadari, bahwa ternyata perjalanan saya ini memang benar-benar saya tuh seperti nggak inget apa-apa. Mungkin kalau saya stres, iya ya. Kenapa saya stres? Saya tiap hari ditelepon debt collector sampai saya pusing ya. Dan juga sampai suami saya kerja tuh diikutin sama debt collector. Bahkan saya baru buka pintu, Bapak Ibu, sampai ada saya baru bangun tidur, baru buka kamar, itu debt collector udah di depan rumah. Karena dulu debt collector tuh memang seperti itu ya. Dari kartu kredit, dari bank, semuanya mencari saya. Terus saya bingung. Waktu itu saya punya usaha voucher tuh udah bangkrut lah gitu. Saya bingung mau kemana. Dan saya punya usaha donat dan juga usaha warung ibaratnya saya punya gerobak juga waktu itu ya, gerobak ayam bakar saya buka di pinggir jalan. Semuanya tuh usaha saya itu kayak ketutup gitu loh. Anda mau percaya apa enggak, kayak rezeki saya dipersulit gitu. Sampai mama saya bilang, udahlah nak, kamu pulang gitu ya. Aku itu tuh kayak nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, aku ingin minta cerai sama suami karena merasa suamiku tuh nggak bisa menyelesaikan hutang-hutang yang udah kita ambil dan aku harus mikir sendiri. Itu saya dulu bener-bener bingung, saya kalut ya, sampai saya nggak mau pulang. Saya bener-bener bingung mau cari jalan kemana. Saya telepon teman-teman, saudara, alhamdulillah nggak ada yang bantu. Bahkan kakak saya juga nggak bisa bantu hari itu. Saya bingung, Bapak Ibu. Di kebingungan itu akhirnya saya larinya ke ngaji lah, kemana lah gitu. Itu yang bikin saya akhirnya, oh my God, saya harus gimana. Nah dari situ akhirnya saya berpikir, gimana ya teman-teman, saya ngerasa ini adalah titik saya dimana saya udah gak peduli sama apapun. Itulah kejamnya riba. Saya udah gak peduli dengan apapun sampai maaf ya, saya ingin cerai sama suami. Saya udah ngurus cerai dan saya bener-bener emang udah gelap mata lah. Sampai suami saya itu sakit, sampai suami saya dan aku akhirnya putus asa ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena aku ngerasa semua jalan tuh ketutup gitu. Baik dari usaha, voucherku hancur, restoranku hancur, dan juga aku udah usaha kemana-mana. Bahkan suamiku juga bekerja tapi gajinya ya segitu-gitu aja gitu. Nah itu adalah perjalananku yang luar biasa, yang bikin aku ngerasa apa ya, aku ngerasa kayak nggak ada jalan keluar gitu. Nah
Nah sampai di satu titik ibuku tuh sakit-sakitan gitu ya, ibu tuh sakit-sakitan di rumah, tapi aku masih kayak gelap mata, aku nggak peduli, terserah mau ibuku sakit, aku tetap keluar rumah. Dan aku kebetulan anak bontot, aku adalah anak wanita satu-satunya di rumah, dan ibuku tuh sampai stres karena dia nggak bisa bayangin di keluarganya nggak ada tuh yang bercerai. Dan mamaku tuh shock ya, karena anakku udah 3 dan anakku masih kecil-kecil pada saat itu. Aku ngerasa semua jalan ketutup. Nah itu yang aku merasa aku udah nggak punya jalan keluar gitu. Nah itu yang akhirnya teman-teman, akhirnya ya ibuku tuh sampai sakit gitu. Dan aku masih tetap gelap mata, aku nggak peduli ibuku masuk rumah sakit, aku tuh kayak ketutup gitu loh. Aku tuh kayak udah nggak mikir apa-apa, aku cuma pengen cerai dari suami. Ya itulah cobaan aku. Dan sampai aku waktu itu dekat sama ustadz gitu ya, dan aku ngerasa aku udah gak bisa terusin lagi rumah tangga aku gitu ya. Nah itu yang membuat di situ seperti kayak hancur sehancur-hancurnya ya, karena ternyata riba itu bisa menghancurkan semuanya sampai ke rusuk-rusuk yang namanya rumah tangga. Jadi di situ akhirnya aku pisah ya sama suami hampir 3 bulan. Pokoknya kita hubungannya udah nggak harmonis dan aku udah minta cerai, tapi suamiku nggak mau ceraiin aku karena mungkin dia berpikir anak-anak, dan ibuku juga kayak nggak suka aku mengajukan itu. Dan ibuku tuh dekat sama suami aku gitu, dan itu bikin aku tuh jadi kayak ngerasa aku kan anaknya gitu loh, tapi kenapa suami aku lebih dekat sama ibu gitu ya. Jadi dia yang di rumah sementara aku yang keluar gitu. Nah itu yang akhirnya di satu titik ibuku sampai sakit ya, sakit itu parah. Jadi mama tuh kayak shock gitu karena dia punya gula ya teman-teman. Dan terus akhirnya mama masuk rumah sakit gitu. Dan aku masih nggak peduli. Bayangkan segitu gelapnya aku bapak ibu. Nah terus setelah itu, setelah mamaku masuk rumah sakit, aku tuh kayak nggak mau nungguin gitu loh. Aku cuekin mamaku dan aku tuh bener-bener gelap. Aku cuman pikir gimana caranya cari uang karena aku ditagih-tagih bank. Dan sampai mamaku tuh sakit yang kayak orang nggak sadar gitu. Jadi dia tuh nggak bisa ngomong lagi, diem aja dan kayak tidur aja gitu. Dan itu kayak aku bingung kan, karena gula mamaku tuh tinggi karena mungkin kepikiran ya. Nah di situ aku tuh kayak aku bodo amat gitu loh. Jadi aku nggak pernah nungguin mamaku di rumah sakit. Itu bener-bener aku tuh shock ya dengan keadaan aku. Sampai waktu itu disuruh ngaji kan, karena aku dibantu sama teman, akhirnya aku ngaji. Aku masih tetap belum bisa terima keadaan dimana aku tuh terpuruk gitu ya. Dan sampai akhirnya mama bolak-balik masuk rumah sakit. Dan di satu titik aku itu datang, mama tuh kayak diem aja. Dia kalau ngeliat aku nangis gitu ya, nggak tahu ya, pokoknya kayaknya mama tuh shock lah dengan keadaan aku yang aku tuh udah nggak peduli lagi sama keluarga gitu. Nah aku masih tetap gelap bapak ibu. Dan sampai akhirnya ya di hari itu mamaku meninggal bapak ibu. Dan aku tuh kayak lemes lah gitu ya. Gimana sih orang tua yang aku sayangin akhirnya beliau meninggal gara-gara mikirin keadaan aku yang aku terpuruk dan aku pengen cerai. Dan mungkin selama aku menikah 20 tahun sama suami ya, di hari itu aku ditampar dan aku tuh kayak shock gitu ya. Karena dia tuh orangnya paling sabar se-Indonesia, tapi dia nampar aku. Mungkin dia merasa aku seperti anak durhaka ya, aku yang gak peduli mamaku sakit. Dan aku cuma bisa nangis bapak ibu. Dan aku ngerasa hari itu aku seperti membunuh ibu aku gitu, dengan penyakit yang dia derita gara-gara mikirin aku gitu. Aku tuh sampai gak mau keluar kamar, sampai aku stres, sampai aku ngerasa kayak aku yang membunuh ibu aku. Dan aku rasanya mau mati aja hari itu bapak ibu, karena aku ngerasa bersalah. Aku merasa aku yang membunuh ibu aku. Dan hampir 7 bulan aku gak mau keluar rumah karena aku bingung ya aku mesti ngapain gitu. Waktu itu aku masih tinggal di rumah mama. Dan sampai aku tuh udah gak ngerti mesti gimana lagi. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke part 3. Dan semoga ceritaku ini bisa
bisa menjadi pelajaran hidup buat teman-teman yang mendengarkan.